Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ustadz Joko Supriyanto selaku Mudirul Ma'had yang sayangnya tidak dapat hadir pada acara malam hari ini. Dan yang saya hormati para jajaran Dewan Juri dan para asatidzah, dan yang saya banggakan para khotbah, dan yang saya sayangi para adik-adik kelas sekalian. Aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani illa yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nas ittaqillaha ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga kita bisa berkumpul bersama pada acara malam hari ini, yaitu pidato khotbah bahasa Indonesia pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 dan sampai hari esok yaitu Jumat 10 November 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawakan agama Islam ini dari zaman yang gelap gulita hingga menuju zaman yang terang benderang, ya karena ada lampu terang. Saya selaku khatib tidak bosan-bosannya untuk berwasiat untuk kepada hadirin sekalian dan terkhususnya untuk diri khatib pribadi untuk selalu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita, karena sebaik-baik bekal menuju kematian adalah takwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, yang artinya berbekallah karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 197. Dan saya tidak lupa berterima kasih pada MC yang telah memberikan saya sedikit waktu untuk berkhutbah di hadapan para hadirin sekalian dengan membawakan judul bersyukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai makhluk ciptaan yang diciptakan paling sempurna di antara makhluk-makhluk lainnya, sudah sepatutnya kita sebagai manusia untuk selalu bersyukur atas nikmat yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ada begitu banyak nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan kepada kita. Bahkan ketika Allah memberikan cobaan dan musibah, terselip karunia dan berkah yang terkadang tidak kita sadari. Ada salah satu cara yang paling mudah yang dapat kita lakukan untuk mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengucapkan hamdalah atau alhamdulillah dalam setiap kondisi dan keadaan yang kita terima, entah itu ketika kita sedang senang maupun ketika kita mendapatkan cobaan hidup.
Dan jika kita ingin menghitung berapa banyak nikmat yang telah kita terima semasa hidup kita ini, maka niscaya maka sudah tentu nikmat tersebut tidak terhitung jumlahnya. Maka oleh karenanya apabila kita bisa selalu bersyukur dalam setiap keadaan dan kondisi yang kita terima, insya Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan selalu menyayangi kita, dan nikmat-nikmatnya akan terus mengalir dalam kehidupan kita. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha la ghafurur rahim. Yang artinya, jika kamu ingin menghitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat An-Nahl ayat 18. Betul Mas Haris? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam ayat ini juga dijelaskan tentang begitu banyaknya nikmat dan karunia Allah yang Allah berikan kepada umatnya, baik itu di darat, langit maupun air maupun dalam diri manusia, semua demi kemaslahatan dan kebaikan diri manusia. Dan jika manusia berkumpul secara bersama-sama menggunakan alat-alat tercanggih sekalipun untuk menghitung nikmat-nikmat Allah yang telah kita terima, maka niscaya sampai kapanpun manusia tidak akan pernah menentukan jumlahnya. Oleh karenanya, sungguh Allah benar-benar Maha Pengampun, mengampun atas segala kesalahan-kesalahan manusia, dan zat yang Maha Penyayang, sehingga Allah tidak akan memutus nikmatnya kepadamu meski banyak manusia yang mendurhakai dan mengingkarinya. Selalu bersyukur atas nikmat dari Allah. Di akhir ayat ini juga dijelaskan, Allah juga menegaskan bahwa apabila manusia ingin menghitung nikmatnya, maka mereka tidak akan mampu menghitung jumlahnya. Oleh karenanya, kewajiban manusia hanyalah selalu mensyukuri nikmat-nikmat itu dan menggunakannya untuk memenuhi keperluan hidupnya dan berkhidmat pada masyarakat sesuai dengan tuntunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Di akhir ayat juga dijelaskan bahwa sungguh Allah benar-benar Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Pengampunnya yang dimaksud, pengampunnya yang disebutkan dalam ayat ini, bahwa karena kebanyakan manusia hanya mensyukuri sebagian kecil dari nikmat yang mereka peroleh, sehingga nikmat yang begitu luas dilupakan begitu saja. Seperti dikutip dari laman Kemenak, menyebutkan kata-kata Maha Penyayang, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menghukum manusia pada saat itu juga, meski banyak manusia yang ingkar terhadap nikmat Allah yang maha luas. Selalu mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita adalah salah satu perkara penting bagi kehidupan seorang mukmin. Ada begitu banyak ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa Allah menjanjikan pahala yang begitu besar kepada umatnya yang bisa selalu bersyukur atas nikmat yang diperolehnya. Maka syukur dan nikmat tersebut akan ditambah lagi. Rasulullah SAW bersabda yang maknanya, seluruh
seluruh yang maknanya seluruh urusan umat, seluruh urusan orang mukmin itu menakjubkan, dan itu tidak terkecuali oleh seorang mukmin. Dan apabila ia mendapatkan kebahagiaan, ia bersyukur, maka itu baik baginya. Dan apabila ia mendapatkan musibah, ia bersabar, maka itu juga baik baginya. Rawahu Muslim. Masyiral muslimin rahimakumullah. Ada beberapa manfaat yang dapat kita peroleh dari bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam surat An-Naml ayat 40, Nabi Sulaiman yang juga raja yang bijaksana mengatakan bahwa barang siapa yang bersyukur, maka ia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang kufur nikmat, maka kekufurannya itu akan merugikan dirinya sendiri pula. Qala alladzi indahu ilmu minal kitabi anna atika bihi qabla an yarqadu ilaika tarfuk falamma rahu mustaqiran indahu qala hada min fadli rabbi liyabluwani a'askuru am akfuru wa man syakara fa inna ma yaskuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyul karim. Yang artinya seseorang yang memiliki ilmu dari kitab mengatakan, aku akan membawakan singgasana tersebut ke hadapanmu sebelum kedua matamu berkedip. Dan ketika Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata, ini adalah salah satu karunia dari Tuhanku untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau malah mengingkari nikmatnya. Dan barang siapa yang bersyukur, maka ia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, sungguh Tuhanku maha kaya dan maha mulia. Quran surat An-Naml ayat 40. Di akhir kalimat pada ayat ini disebutkan bahwa barang siapa yang ingkar terhadap nikmatnya atau menyebut nikmat yang mendapatkannya karena jeripayanya saja atau menggunakannya dalam kemaksiatan, maka Allah Subhanahu wa taala maha kaya, tidak memerlukan siapapun, bahkan sebaliknya semua makhluk memerlukannya, dan maha mulia yang tidak pernah melakukan sesuatu hal pun yang tidak terpuji. Nabi Sulaiman alaihissalam yang diberikan jabatan dan kekayaan saja masih selalu mensyukuri nikmat yang diperolehnya, maka sepatutnya kita sebagai manusia bisa mencontoh teladan yang diberikan para nabi yang terdahulu untuk selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Insya Allah nikmat yang kita peroleh itu akan bertambah berkali-kali lipat jika kita mau bersyukur. Masyiral muslimin rahimakumullah. Jadi ada beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil dari khutbah yang saya sampaikan tadi, yaitu yang pertama, jika kita bisa selalu bersyukur dalam setiap keadaan dan kondisi yang kita terima, baik itu ketika kita sedang senang maupun ketika kita sedang mendapatkan cobaan itu, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmatnya kepada kita, sehingga nikmatnya kepada kita berkali-kali lipat jika kita mau bersyukur. Yang kedua yaitu sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa menghitung nikmat Allah yang telah kita terima semasa hidup kita. Oleh karenanya, walaupun kita berkumpul secara bersama-sama menggunakan alat-alat tercanggih sekalipun, maka sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa menentukan jumlahnya. Masyiral muslimin rahimakumullah. Jadi mungkin itu kesimpulan yang dapat kita ambil dari khutbah yang saya sampaikan tadi.
Sebelum saya mengakhiri khutbah saya, marilah kita berdoa karena doa adalah baik-baik senjata bagi orang muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma nas'aluka salamata fid din wa afiyata fil jasad wa ziyadata fil ilmi wa barakata fil rizqi wa taubatal qablal maut wa rahmatal indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wa afwa indal hisab. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal mustada'afina fil Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fil Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fil Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin cukup sekian khotbah yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Berikan Mas Farid. Akhirul da'wati, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukuran ila ahita Alvin Firman Berjasa. Selanjutnya akan dibawakan oleh Muhammad Nadim Luton. Awak